Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah tengah minggu online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada malam ini. Mari kita saat teduh sejenak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Selamat malam Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu GKI Pakuwon. Sebentar kita akan memulai dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu, khususnya pada saat ini, di masa pandemi yang belum selesai, di mana kami masih harus mengikuti ibadah melalui media digital. Kami terpisah tempat, tetapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada,
Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat merasakan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengar, sehingga kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dengan penyertaan Tuhan, segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita di malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39, saya akan membacakannya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, ketika saya membaca tema malam hari ini, satu jiwa berharga di mata Tuhan, maka saya langsung teringat peristiwa ketika gempa di Jogja tahun 2006 lalu. Kebetulan saat itu saya masih tinggal di Jogja. Gempa yang menelan kurang lebih 6.000 jiwa, korban meninggal. Kebanyakan mereka yang menjadi korban meninggal itu karena tertimpa bangunan. Jadi pada masa itu di Jogja banyak bangunan lama yang tidak ada tulangnya, gitu. Tidak ada baja yang menahan. Bangunan tanpa tulang kena guncangan besar 5,9 skala Richter selama hampir 1 menit, ya rubuh gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Dan banyak orang yang kemudian tertimpa reruntuhan rumahnya sehingga menjadi korban. 6.000 lebih yang meninggal, yang luka, yang patah kaki, tangan, jauh lebih banyak lagi. Pada saat itu sangat terasa bahwa setiap jiwa itu berharga. Mengapa? Karena semua orang yang tidak terluka, yang selamat, segera menolong tetangganya atau siapapun di sekitarnya, bahkan orang-orang yang tidak kenal yang menjadi korban. Mereka bergotong royong mengangkat reruntuhan untuk menyelamatkan
korban. Mereka membawa korban ke jalan mencari kendaraan, dan kendaraan apapun yang lewat mereka berhentikan untuk bisa membawa ke rumah sakit. Dan luar biasanya kendaraan yang dihentikan itu mau berhenti untuk membawa korban. Korbannya kan ya kebanyakan korban luka kan, artinya ada darah dan sebagainya. Yang punya kendaraan artinya mengerti dan merelakan kendaraannya ya akan ternoda darah dan sebagainya. Tapi semua itu dilakukan ya untuk menolong, untuk menyelamatkan satu jiwa. Rumah sakit juga jadi penuh. Di sana ada banyak relawan yang berjejer di pinggir jalan untuk membantu menggotong korban yang terus berdatangan, baik dari ambulan maupun dari mobil-mobil pribadi, dari pick-up dan sebagainya. Karena pada saat itu banyak sekali korban lukanya. Siapa mereka yang ditolong? Ya semua orang yang menjadi korban. Bahkan yang sama sekali tidak dikenal. Tidak ada yang mempedulikan suku, agama, ras, atau apapun. Semua orang menolong semua orang yang membutuhkan. Karena satu jiwa berharga. Tapi di saat yang sama juga terjadi hal yang sebaliknya. Dari berita-berita yang didengar di radio, diberitakan ada pencuri-pencuri yang mati dipukuli warga. Jadi rupanya di tengah bencana masih ada orang-orang yang entahlah nggak punya hati mungkin ya, tega-teganya mengambil kesempatan di situasi yang sulit itu. Mereka mengambil barang-barang berharga dari rumah-rumah yang roboh gitu. Jadi ya dapat dipahami sih kalau masyarakat kemudian marah dan menganiaya mereka. Tapi kan jadinya jadi ironis gitu. Di siang hari semua orang berjuang untuk menyelamatkan jiwa, tapi di malam hari kemudian menghabisi nyawa seseorang. Mengapa bisa begitu? Bukankah setiap jiwa berharga? Tapi kalau ini ditanyakan, ya rata-rata jawabannya yaitu kan maling. Wajar dihajar, sampai mati kalau perlu. Jadi Bapak Ibu, satu jiwa itu berharga. Tapi kalau sudah ada labelnya, udah ada capnya, stigma negatif, cap penjahat, maling, maka jiwa itu jadi tidak berharga. Orang jadi yaitu tadi merasa wajar kalau dia dihajar gitu. Wajar juga kalau dia mati. Ya karena dia maling, udah ada capnya, udah ada labelnya, maling, penjahat. Dan bukan cuma label maling aja sih yang bisa membuat jiwa jadi tidak berharga. Banyak. Pembunuh misalnya, pemerkosa, pezina, kafir, musuh yang kita nggak suka. Kalau udah ada label itu, maka dianggap tidak lagi berharga. Kalaupun susah, kalaupun menderita, dibiarin aja. Bahkan mungkin kita bersuka cita karenanya. Kalau sudah ada label, jiwa jadi tidak berharga. Ya ini dalam tanda kutip nilai yang ada di dunia. Nilai yang berlaku bukan saja waktu itu pada saat bencana di Jogja. Rasanya nilai itu juga tetap ada sampai hari ini. Mereka yang berlabel di atas nggak apa-apa diabaikan, dianiaya, bahkan dibunuh. Sekarang kan zaman media sosial ya, semua orang punya handphone, semua orang bisa merekam. Kalau ada maling yang ketangkap terus dibukulin, ada yang merekam, diupload. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan komentarnya, mungkin ada satu dua yang merasa kasihan gitu. Itu kan manusia juga, mungkin dia mencuri karena butuh. Tapi komen yang membenci, yang bersuka cita karena orang itu dianiaya jauh lebih banyak. Ya itulah nilai yang dipegang dunia. Jiwa-jiwa itu berharga, tapi tidak semua. Mereka yang sudah di label negatif, yang sudah dicap negatif, dicap buruk, dianggap tidak lagi berharga. Tapi Tuhan punya nilai yang berbeda. Di mata Tuhan, satu jiwa berharga. Di mata Tuhan, setiap jiwa berharga. Tidak peduli siapa, tidak peduli apa labelnya. Semua berharga di mata Tuhan.
Dalam bacaan kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39 diceritakan tentang seorang sida-sida dari Ethiopia. Buat kita, sida-sida Ethiopia mungkin tidak ada label apapun, tidak ada stigma negatif. Buat kita bahkan mungkin kita menganggapnya keren gitu, karena dia kan pejabat tinggi. Kalau kemudian dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ya keren. Kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia loh, hebat kan buat kita. Tapi buat orang-orang Yahudi yang kita tahu mereka eksklusif memandang diri sebagai umat Tuhan dan menganggap bangsa lain sebagai kafir, maka sida-sida itu tidak dianggap berharga jiwanya. Kita ingat peristiwa Yunus yang menolak diutus ke Niniwe. Yunus menolak karena ia tidak ingin penduduk di kota Niniwe itu diselamatkan Tuhan. Niniwe itu ada di luar Israel. Kalau sekarang daerahnya Irak gitu. Ada di daerah Irak. Bukan bagian dari Israel. Bukan bagian dari umat Tuhan. Maka bagi Yunus, jiwa mereka tidak berharga. Dia menolak ketika Allah memerintahkannya ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan di sana. Yunus ingin ya Niniwe binasa aja, biarin. Tapi bagi Tuhan semua jiwa berharga, termasuk jiwa penduduk Niniwe. Jiwa sida-sida yang orang Ethiopia ini pun tidak dianggap berharga untuk diselamatkan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu tidak ada yang mau mengajarinya, mau membimbingnya untuk mengerti kitab suci. Ketika Paulus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Si sida-sida itu menjawab ayat yang ke-31, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Dan sida-sida ini bukan hanya seorang asing ya, tapi dia juga kan seorang kasim. Sida-sida itu artinya kasim. Orang yang dikebiri karena dia bekerja di istana. Tradisinya seperti itu memang zaman dulu. Dengan demikian, sebagai seorang yang dikebiri, ia tidak dapat masuk ke bait Allah. Walaupun dia seorang proselit. Proselit itu bangsa lain yang menganut agama Yahudi. Dia orang Ethiopia, tapi dia beribadah ke Yerusalem. Itu proselit. Meskipun dia orang yang percaya kepada Allah, tapi karena dia seorang kasim, maka ada hukum Taurat yang melarangnya untuk masuk ke bait Allah. Ada dalam Ulangan 23 ayat 1. Mungkin mirip seperti orang yang sakit kusta. Walaupun dia seorang Yahudi, tapi ketika dia sakit kusta, dia tidak boleh ke bait Allah. Bahkan orang yang kusta kan diasingkan juga dari komunitasnya. Posisi sida-sida ini lebih buruk dari orang yang sakit kusta. Karena dia seorang kasim yang orang asing lagi. Jadi di mata manusia, di mata orang-orang Yahudi, dia tidak layak diselamatkan. Tapi di mata Tuhan, satu jiwa sida-sida ini tetap berharga. Karena itu Tuhan mengutus Filipus kepada sida-sida itu untuk menolongnya mengerti firman Tuhan. Dan melalui Filipus, jiwa sida-sida ini diselamatkan. Ia menjadi percaya dan dibaptis. Sida-sida orang Ethiopia ini menjadi orang asing pertama, non-Yahudi yang diselamatkan. Lebih dulu dari Cornelius, perwira tentara Romawi yang dibaptis oleh Petrus. Ada di Kisah Para Rasul 10. Yang menarik dalam dua kisah pembaptisan non-Yahudi ini, baik Filipus maupun Petrus, dua-duanya dituntun oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa sida-sida Ethiopia, juga Cornelius perwira Romawi. Tuntunan Roh Kudus ini menjadi bukti bahwa setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Manusia mungkin membeda-bedakan, tapi Tuhan tidak. Walau berlabel kafir, orang asing, non-Yahudi, walau seorang kasim, tetap berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan semua orang berharga. Bahkan Saulus yang berlabel penganiaya jemaat, penjahat kan ya berarti ya, itu pun diselamatkan oleh Tuhan. Paulus sendiri mengakui dalam Filipi 3 ayat 6. Kata Paulus tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Paulus sendiri mengakui kalau masa lalunya dia bukanlah orang yang baik.
Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3 diceritakan bagaimana Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi melalui Paulus, mantan penganiaya jemaat yang diselamatkan, berita Injil disebarkan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak Ibu, dalam tradisi gereja, sida-sida Ethiopia tadi dikenal bernama Simon Bakos. Dalam catatan Irenaeus, seorang bapak gereja pada tahun 180 Masehi, dia mencatat bahwa Simon Bakos itu mengabarkan Injil di tanah kelahirannya Ethiopia. Catatan yang senada yang kurang lebih sama juga ditulis oleh Eusebius dari Kaisarea, bapak sejarah gereja, dan Origenes dari Alexandria pada abad ketiga dan keempat yang mencatat bahwa Simon Bakos itu mengabarkan Injil di daerah Ethiopia. Artinya melalui sida-sida dari Ethiopia, seorang asing, seorang Kasim yang diselamatkan, berita Injil disebarkan di negerinya Ethiopia dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Pekabaran Injil di Ethiopia bukan hanya oleh Simon Bakos. Matius, murid Yesus, yang dalam Matius 10 ayat 3 disebut Matius pemungut cukai, juga mengabarkan Injil di Ethiopia. Label pemungut cukai juga dianggap sebagai seorang yang berdosa, yang dibenci, yang dianggap tidak layak untuk diselamatkan. Karena itu waktu Tuhan Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai, orang-orang Farisi mempertanyakan tindakan Tuhan Yesus itu. Kenapa Tuhan makan bersama seorang pemungut cukai, seorang berdosa? Mereka tidak menganggap seorang pemungut cukai ini perlu untuk diselamatkan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 9. Namun melalui Matius yang berlabel pemungut cukai, berita Injil disebarkan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dari sini kita belajar bahwa benar setiap jiwa itu berharga. Dari satu jiwa yang diselamatkan bisa dihasilkan banyak buah-buah keselamatan bagi orang lain, bagi orang banyak. Satu jiwa diselamatkan, kemudian dari satu jiwa itu dia berbuah dan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Artinya apa yang diajarkan dunia bahwa satu jiwa berharga kecuali yang berlabel negatif tidak boleh menjadi acuan kita. Kita tidak boleh mengikuti nilai yang diajarkan dunia itu. Kalau Bapak Ibu melihat foto ini, kira-kira orang seperti apa dia? Penuh tato ya, sampai di muka tatonya. Maukah Bapak Ibu menolongnya kalau dia sedang kesulitan? Maukah berteman dengannya? Kalau melihat penampilannya dari tatonya yang penuh sebadan, mungkin kita segera melabelnya negatif. Barangkali dia residivis atau penjahat. Kalau dia datang beribadah di tempat kita, di gereja kita, bahkan mungkin kita pun juga ragu untuk menyambutnya. Tapi orang ini adalah Pendeta Agus Sutikno, seorang pendeta GPDI di Semarang. Ia dikenal dengan sebutan pendeta jalanan, karena memang pelayanannya bukan di gereja yang bagus, yang mewah, tapi di jalanan. Ia melayani orang-orang yang berlabel negatif, PSK, anak-anak PSK, pecandu narkoba, orang dengan HIV AIDS, dan lain sebagainya. Satu kelompok masyarakat yang tidak banyak orang yang dengan tulus peduli kepada mereka. Kelompok marginal, kaum yang terpinggirkan. Itu yang menjadi tempat pelayanan Pendeta Agus Sutikno. Sayangnya Pendeta Agus ini tidak mau mengungkap banyak tentang masa lalunya. Tapi dari penampilannya, dari tatonya yang ada di seluruh tubuh, rasanya kita bisa menduga masa lalu seperti apa yang dilaluinya. Ketika ditanya, apakah Bapak tidak ingin menghapus tato masa lalu itu? Pendeta Agus menjawab tidak. Karena
tato itu menjadi bukti dari kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkannya. Kalau dia bisa menjadi baik, katanya, maka tato ini justru bisa memotivasi orang-orang yang dia layani untuk juga berjuang, untuk juga bisa berubah menjadi lebih baik. Dia mendirikan yayasan hati bagi bangsa, membuka rumah belajar untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak PSK tadi, dan orang-orang yang miskin, tanpa membeda-bedakan agama. Dia merawat para lansia yang terlantar. Pelayanannya telah menjamah ratusan orang yang selama ini mungkin diabaikan karena dianggap tidak berharga, karena udah punya label tadi, udah punya cap negatif tadi. Jadi dari satu jiwa Pendeta Agus Sutikno yang diselamatkan, kasih Tuhan disebarkan dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika ditanya apa yang menjadi harapannya, Pendeta Agus bilang dia nggak berharap banyak. Dia berharap semoga ada dari anak didiknya yang bisa menjadi orang gitu, yang bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Dia katakan satu aja cukup gitu. Jadi dia tidak berharap banyak karena menyadari siapa dirinya. Dia merasa kalau dia bisa menolong satu orang, maka itu sudah menjadikannya orang yang berguna bagi sekitarnya. Tapi dari banyaknya yang dilayani, saya yakin ada banyak orang yang terjamah melalui pelayanannya. Ada banyak orang yang merasakan kasih Tuhan, bahwa mereka sebagai manusia tetap berharga, apapun labelnya. Bapak Ibu, kita pun harus berpegang pada apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Pendeta Agus Sutikno ini menjadi salah satu contoh bagaimana nilai Tuhan bahwa setiap jiwa berharga diwujudkan dalam keseharian. Janganlah lagi kita membeda-bedakan. Ya, yang paling sering di kita kan mungkin teman sama musuh gitu ya. Kalau teman ya kita mungkin akan tolong berusaha sebaik-baiknya. Tapi kalau kita udah kasih label musuh, ya mungkin kita nggak peduli. Kita harus belajar untuk tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan juga tidak membeda-bedakan. Kita harus mau menolong, menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Bisa jadi Tuhan memakai kita untuk menyelamatkan satu jiwa, dan melalui dia banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah meskipun secara virtual. Terima kasih juga atas penyertaan Engkau dan berkat-berkat yang telah kami terima dari hari tiap hari. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dengan segala upaya untuk mengatasi situasi pandemi. Berkati juga upaya vaksin agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Untuk yang kehilangan pekerjaannya dan pergumulan karena pandemi, gantikanlah ya Tuhan untuk penghidupan yang layak. Berdoa untuk yang masih dalam pendidikan sekolah, Tuhan berkati Tuhan. Berdoa juga untuk komisi-komisi juga, serta hamba-Mu Pendeta Yerusa Maria dan keluarga. Tuhan berkati ya Tuhan segala pelayanannya, agar menjadi berkat untuk jemaat kami dan sekitarnya. Kami mohon padamu, ya Bapa, teguhkanlah para pemimpin, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus-menerus berjalan dalam jalan-Mu, untuk berusaha sebaik-baiknya, dan untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Semoga firman yang baru saja kita dengar menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 184, Nama Yesus Termulia. Di atas segalanya.
Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk ibadah tengah minggu yang dapat kembali terlaksana, dapat kami ikuti melalui media digital. Biarlah kiranya persekutuan kami tetap dapat kami rasakan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar boleh menolong kami, memampukan kami untuk dapat menghargai setiap jiwa-jiwa tanpa membeda-bedakan. Mendorong kami untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka, siapapun itu, dan biarlah melaluinya kasih dan pertolongan Tuhan juga dapat dirasakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.